بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kita buka bukunya ya pada bab yang pertama. Bab yang pertama itu halaman berapa, Pak? Halaman 16. Yang belum ada bukunya dengarkan aja. Halaman 16 yaitu maratibul qiraah. Itu bab yang pertama, maratibul qiraah. Sebelum kita praktek, kita bahas sebentar ini. Ya. Ini penting, buku acuan, tapi saya akan membahasnya ringkas saja. Simple. Insyaallah. Kalau nggak ada yang nanya ya, mudah-mudahan. Ya, bab yang pertama namanya maratibul qiraah. Tingkatan bacaan Al-Qur'an. Maksudnya cepat atau lambatnya di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Yang disebut dengan tartil. Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil, "Warattilil Qur'ana tartila." Yakni bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Masuk di situ di dalamnya adalah temponya di dalam membaca Al-Qur'an, apakah lambat, cepat atau sedang. Nah, setiap orang membaca Quran versinya sendiri-sendiri, beda-beda, nggak bisa diseragamkan. Ada yang bacanya lambat, biasanya lambat. Ada yang bacanya cepat sekali. Ada yang bacanya sedang. Ya. Namun yang harus diingat, mau lambat, mau sedang, mau cepat, dia tetap harus mengikuti kaidah tajwid. Harus mengikuti kaidah tajwid. Nah, pada bab yang pertama, maratibul qiraah, yaitu tingkatan bacaan Al-Quran, itu dibagi menjadi 3. Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah at-tahqiq. Tahqiq. Ya, haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan. Gitu. Maknanya apa? Membaca Al-Quran dengan pelan dan tenang. Ya. Tanpa menambah atau mengurangi dan tanpa takalluf. Takalluf itu berlebih-lebihan. Dan bacaan tahqiq itu
biasanya dipakai di dalam pengajaran baca Quran. Bacaan tahqiq. Bagaimana bacaan tahqiq? Lambat. Misalnya baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bacaan dengan tahqiq, tapi pelan-pelan, tapi suaranya jelas, huruf-hurufnya jelas, makhraj dan sifatnya juga jelas. Kemudian matnya juga tepat. Ya. Dan ini kalau kita nanti praktek ke depannya dianjurkan kita bacanya dengan tahqiq nanti. Jadi kalau saya tes satu-satu, bacanya dengan tahqiq, caranya lambat. Tapi itu nanti akan sulit bagi orang yang biasa baca cepat. Itu butuh waktu nanti untuk merubah, karena orang membaca Quran berdasarkan kebiasaan. Ya, jelas ya Pak? Bacaan tahqiq tadi. Yang kedua adalah al-hadr, tadwir, ya, at-tadwir, yaitu dia tidak lambat juga dia tidak cepat, pertengahan. Dan ini dipakai atau biasa diamalkan pada para imam salat 5 waktu, terutama salat-salat jahriyah nih, seperti maghrib, isya dan subuh. Itu bacanya umumnya dengan tadwir. Dia nggak cepat juga nggak lambat. Seperti tadi maghrib itu bacaan dengan tadwir. Gitu. Berarti lebih cepat daripada yang pertama tadi tahqiq, tapi dia nggak terlalu cepat daripada nanti yang ketiga. Itu bacanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Gitu. Itu bacaan dengan tadwir sedang. Dan ini biasanya dipakai oleh kita dalam sholat. Ya, tentu saja bagi yang menjadi imam atau dia sholat munfarid. Yang ketiga, bacaan dengan hadr. Ini cepat. Bacaan dengan hadr ini cepat. Ya, dan itu dipakai di dalam sholat tarawih. Sholat tarawih cepat. Tapi makhrajnya dan hurufnya harus jelas. Jadi misalnya sholat tarawih, misalnya cepat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacanya juga harus jelas. Lebih cepat dari itu hurufnya akan berubah. Nah, itu jadinya nggak benar. Kalau bacanya seperti itu, ya, maka cepatnya dia, huruf, makhraj dan sifatnya harus nampak, harus dengar, harus kita bisa memahami orang bacanya. Jangan cepatnya kayak yang di TV-TV itu sholat tarawih 7 menit, dahsyat itu. Sholat tarawih 7 menit, 23 rakaat. Saya nggak ngerti itu pakai mazhab mana. Imam Syafi'i sendiri membahas dengan tegas di antara rukun-rukun dari salat tumakni. Orang nggak bakalan ada tumakninanya begitu. Belum lagi kalau bahas Al-Fatihahnya. Boleh begitu doang ujungnya dong. Nah, ini tentu nggak ada satupun pada mazhab kita, mazhab Syafi'i ya, membenarkan perkara ini, nggak ada.
Nah, itu kesalahan. Yang membolehkan tidak ada tumakninah hanya satu mazhab. Siapa mazhab? Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak memasukkan tumakninah pada rukun salat. Tapi jumhur ulama, Imam Ahmad, Malik, Syafi'i sepakat tumakninah itu rukun salat. Maka bacaan dengan hadr cepat seukurannya seperti itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu bacanya. Suaranya jelas. Tapi lebih cepat daripada itu, huruf-hurufnya, makhrajnya akan hilang. Jelas nggak nih Pak? Kenapa dibahas di bab pertama di buku ini maratibul qiraah? Apa sebabnya? Karena orang untuk membenarkan bacaannya, kalau dia baru belajar baca, itu cara bacanya dulu dibenarkan sebelum diajarkan dibenarkan huruf-hurufnya. Sebab kalau dia bacanya cepat, diajarin tajwidnya, tapi cara bacanya nggak dirubah, itu nggak bisa benar karena bacanya cepat. Maka kedepannya kalau orang mau merubah bacaannya supaya bermakna dan sesuai dengan tajwid, maka dilambatkan bacaannya dengan tahqiq. Gitu, bacaannya dengan tahqiq. Seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu baca tahqiq. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu baca dengan tahqiq. Kemudian yang kedua, kalau belajar baca Quran jangan fokusin nada. Ingat nih. Ya. Jangan fokus pada nada. Misalnya gurunya suaranya bagus. Ya, dia yang fokusnya nadanya. Itu bukan belajar tajwid. Karena itu nanti jadi qiraat, qori, lain itu pembahasannya. Kita di sini belajar membenahi pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Maka dari awal saya katakan berpahalanya seseorang baca Quran bukan karena nadanya bagus. Ya, nggak ada satupun ulama yang mengatakan kalau suaranya bagus pahala, nggak ada. Dikatakan berpahala kalau benar tajwidnya. Itu doang. Adapun suaranya bagus itu kelebihannya aja yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tapi kalau suaranya nggak bagus, tajwidnya benar, itu berpahala. Ya, jadi kita belajar di sini bukan mengambil nada. Nih saya ulangi lagi nih Pak ya. Tapi belajar memperbaiki bacaan huruf-huruf hijaiyah. Maka nanti nadanya beda-beda, nggak apa-apa, jangan diseragamkan. Ya, mau suaranya ngebas, suaranya cempreng, biarin aja, nggak ada masalah itu. Jelas ya Pak? Ya, ini pada bab yang pertama ringkasannya cuma 3. Maratibul qiraah, yaitu cara atau intonasi cepat atau lambatnya di dalam membaca Al-Quran. Yang pertama namanya tahqiq, lambat. Yang kedua namanya tadwir, sedang. Yang ketiga namanya hadr, cepat. Tadwir dipakai untuk pelajaran baca Quran, belajar kita bacanya dengan apa? Dengan tahqiq. Tadwir dipakai dalam pengimaman, kemudian hadr dipakai dalam salat tarawih.
Jelas nggak nih? Ya, baru kita masuk kepada praktek. Mudah-mudahan cukup. Ya, kemarin kita sampai apa? Isti'adzah, ta'awudz sama basmalah ya. Oh, saya lupa nih, pada papan tulis harusnya ya. Dia nggak apa-apa. Isti'adzah sama bacaan basmalah. Ya. Perhatikan lagi, perhatikan. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan. A'udzu pertama alif hamzah dengan ain. Nah, ini ada ya, nianya, harokatnya ya. Ya. Hamzah dengan ain ketemu waw itu jadi mad. A'u. Ya. Jangan dibaca dengan au. Jangan baca dengan auzu. Ya, jangan au tapi a'u. Pertama hamzah, kedua ain. Au-nya ada waw mati jadi mad tabi'i, dua harokat. A'udzu huruf zal. Zal dia makhrajnya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi dari atas. Za. A'udzu. Begitu. A'udzu. Jangan a'uju. Kalau dibaca a'uju itu jadi jim. Ingat ini huruf zal. Ya. A'udzu jangan dibaca a'uju. Aju itu jadi jim. Ya. A'udzu billah. Sebelum lafaz Allah ada huruf ba yang berharokat kasrah. Maka lafaz Allahnya jadi tarqiq, tipis. Billah, mulutnya buka. Billah. A'udzu billah atau bismillah begitu. Jangan bismillah. Bismillah atau a'udzu billah itu jadi tebal, enggak boleh, tapi buka mulutnya. Billah. Kemudian lafaz Allahnya panjangkan. La. Ha besar. Minash. Nah ini mina ketemu dengan alif lam asyamsiyah karena setelahnya ketemu dengan huruf shin yang ada 3 titiknya. Shin dalam huruf hijaiyah itu ada 3, ada sin yang tanpa titik, ada sa yang ada titik tapi kayak perahu gitu ya, ada shin. Nah, pada shin inilah yang kita baca dengan 3 titik. Di mana dia makhrajnya? Di tengah lidah berhadapan dengan langit-langit yang keras, langit sini. Ya. Tapi ada sifat pada huruf shin, bahasanya itu seperti ngusir ayam. Minash, gitu. Minash. A'udzu billahi minash. Ada begitu. Jangan jadi sin jadi kecil. Minas itu salah. Jangan minas jadi s. Tapi minash. Ya. Minasyai baru ada ya mati, itu namanya lin. Harful lin. Syai turunkan rahang bawahnya. Minasyai. Baru to pangkal lidahnya naik ke langit-langit. Syaitan begitu. Jangan syaito itu enggak tebal. Huruf to itu punya sifat isti'la dan itbaq, yaitu terangkatnya lidah ke langit-langit atas, nempel.
Cuman bahasa kita nggak ada huruf tebal, itu jadi masalah. Ya, sehingga bacaan kita kebanyakan kalau ketemu huruf tebal jadi huruf tipis. Jadi pakai T sama O. Syaipo, harusnya syaipo, po gitu. Ya, kuat. Gitu. Po ada alif jadi mad tabi'i. Mad tabi'i 2 harakat. Nir. Nun mati harokat kasrah, ketemu lagi alif lam, setelahnya huruf ra, itu alif lam asyamsiyah lagi. Karena ketemu ra, maka ra di antara sifatnya adalah takrir, bergetar, gitu. Syaitonir, gitu. Nir, tapi jangan getarannya banyak-banyak. Jangan nir rajim, nir, nggak boleh banyak-banyak. Tapi cukup sekali. Syaitonir rajim, nir rajim, gitu. Ya, jim, jim, baru panjangkan jim, gitu. Jelas ya? Huruf jim, jim, ya mati, setelahnya ada huruf mim, maka dibaca dengan 4 harokat. Namanya mad arid lis-sukun. Namanya mad arid lis-sukun. Rajim, rapatkan mulutnya. Jim, gitu. Ya, panjangkan dulu jim, baru 4 tutup dia. Kemudian bismillah, sin, bis ada berdesisnya. Bis beda dengan minash, beda tuh. Minash itu beda dengan bis, desisan seperti ular. Bismillah sama seperti billah, itu tipis lafaz Allahnya. Bismillahir, hir langsung ke ra. Hir tadi ra ada sifat takrir, bergetar. Hir rah, ha kecil. Rah mad tabi'i. Nir ra lagi, bergetar lagi, bertasydid. Nir rahim, rahim, nir rahim, him, ini ha kecil lagi. Baru him, 4 harokat lagi. Jangan baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Baca begitu tuh. Enggak boleh itu. Karena ra-nya enggak ada tasydidnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sama seperti baca Ar-Rahmanirrahim. Itu merubah makna dan merubah huruf. Itu enggak boleh. Haram. Ya. Jelas enggak nih? Nah, baca. Lagi Pak, lagi. Terus lagi bismillahnya lagi. Lagi. Bismillahnya tidak boleh panjang-panjang, 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Itu hak besar, sedangkan di situ hak kecil ya. Masih salah coba. Hak yang kedua nggak boleh rahim, karena itu nggak ada hak yang mati. Iya, nggak ada hak mati. Jangan rahim yang gitu, tapi rahim. Jangan hanya jadi tasdid, ya. Rahim jangan, tapi rahim.
Gitu. Cukup Pak, cukup. Coba sebelahnya lagi, nggak apa-apa. Ya, cukup. Barakallah. Terus Pak. Ya, terserah. Mau wasrul jami yang penting kita koreksi hurufnya dan makhrajnya. Lagi, ulangi. Kita hanya baca isti'adzah dan basmalah dulu. Lagi Pak, soal lagi Pak. Kalau bagus tadi yang kita bahas tadi apa? Bacaannya dengan tahqiq. Karena kita melatih untuk makhraj dan sifat huruf. Apanya? Lain waktu. Qatul jami yang bagus karena kan cuman maratibul qiraahnya kita pelan-pelan karena melatih huruf-huruf. Maksud saya kita melatih huruf-huruf. Iya, qatul jami jangan wasl jami, qatul jami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahnya lagi Pak. Lagi. Lagi. Salah itu bismillahnya, sinnya salah itu. Sin sifatnya apa Pak? Sin. Itu makhrajnya. Makhrajnya sin bukan tengah lidah. Ini shin yang tengah lidah yang ada 3 titiknya tadi. Kalau sin yang tanpa 3 titik itu tarful lisan, ujung lidah menempel dengan ujung-ujung gigi sari bawah. Itu sin. Jadi bacanya jangan ditekan, jangan begitu, tapi dialirkan. Bismillah. Nah itu salah kalau udah begitu nggak boleh karena nanti berubah sifatnya, dia jadi syiddah. Sedangkan sin itu sifatnya hamas dan rokhawah. Jadi harus bismillah begitu. Kalau baca bismillah ditekan maka dia jadi syiddah. Itu kalau dalam ilmu tajwid jadinya terputus nafasnya. Nah, itu tidak boleh. Harus bismillah. Seperti baca ihdina. Ihdina itu sama, satu sifat dengan huruf sin. Ihdin. Kalau dibaca ihdina jadinya hamzah, jadi syiddah. Jadi sifatnya harus dinampakkan, rokhawahnya, mengalir nafasnya. Bismillah gitu. Bismillah gitu. Ya. Itu masih salah pada sinnya, Pak. Ini butuh waktu. Seperti ini butuh waktu. Berarti ini kebiasaan. Ini butuh waktu. Ya. Tadi saya awal dikatakan ya, ketika saya sudah mulai mengaji ini, saya akan kritik habis-habisan. Ya, jadi jangan nanti, mohon maaf, jangan nanti tersinggung ataupun nanti nggak terima, atau kalau mau diskusi nggak apa-apa nih. Maka saya berdasarkan kitab nanti bahasanya. Kritikannya kenapa begini. Karena ini sifatnya ini, makhrajnya ini begitu. Saya tidak berbicara asal-asalan. Maksud saya ketika kita mengaji seperti ini maka butuh keluasan dan perhatian kita, ya. Dan itu nanti butuh waktu. Tadi dari awal saya bilang merubah kebiasaan baca itu nggak gampang. Maka orang selalu bacanya salah.
Bukan salah huruf, tapi cara bacanya. Ketika cara bacanya salah, ya begitu terus. Maka tadi saya bilang, baca dengan tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dilatih, diulang lagi. Nanti kalau udah terbiasa baru agak cepat. Bismillah, begitu cara baca. Melatihnya seperti itu. Jadi pada huruf sin Bapak yang kurang, sifatnya pertama sin adalah hamas. Sifat yang kedua adalah rokhawah. Sifat yang ketiga istifal. Sifat yang keempat namanya infitah. Sifat yang kelima, ini yang paling penting adalah safir. Nah ini ketika mengucapkan satu huruf, 5 sifat ini harus berbarengan ada, yaitu ketika mengucapkan huruf itu. Mungkin kalau teorinya kita nggak perlu tahu, tapi prakteknya harus benar gitu maksudnya. Gitu. Nah ini penting dan itu butuh waktu. Ya Pak ya? Dan sabar. Nah, Bapak hanya merubah dari sisi salah satu sifat. Iya. Iya. Dari sisi salah satu sifat. Tapi kalau terus menerus seperti itu, jadi imam nggak boleh kalau menurut mazhab Syafi'i. Kecuali makmumnya nggak ada yang bisa ya. Yang paling bisa Bapak doa ya nggak apa-apa. Misalnya satu tempat gitu ya. Yang paling bisa dia, yang lainnya di bawahnya maka dia yang maju. Tapi kalau harus diperbaiki, tetap. Makanya tadi saya bilang huruf sin dalam huruf hijaiyah ada 3. Ada sa, abata, sa, ada kemudian sin, sa, si, su, as, gitu. Ada shin, sha, shi, shu, ash. Kan beda tuh pengucapannya semua. Ya. Kalau dibaca tadi bismillah ditekan nih. Bismillah itu jadi berubah sifat, jadi syiddah. Dia begitu, harusnya begitu. Bismillah gitu. Makanya untuk bisa begitu bacanya tentu temponya dirubah, jangan cepat dulu. Ya kan? Kalau dia baca cepat, dia pasti salah lagi. Maka dirubah dulu. Jadi tahqiq lambat. Bismillah. Gitu ya. Bismillah gitu. Ya Pak ya? Semoga Allah memudahkan Bapak dalam baca Quran. Mudahkan. Terus. Lagi. A'udzu nirrajim. Nirrajim. Lagi itu hak besar. Rohnya tadi takrir, ada sifat takrir. Rahmanir gitu. Itu hak besar. Rah. Ya, hati-hati ya. Ya, berarti Bapak masih kurang kalau bacaan bismillah roh yang bertasydidnya hak besar harusnya dibaca hak kecil. Ya, kemudian ada sifat safir pada huruf sinnya harus nampak. Lagi itu udah salah kalau baca begitu. Itu bukan safir, ya. Iya, barakallahu fiik. Terima kasih Pak. Ya, terus sebelahnya lagi.
Harusnya baginya pakai mic satunya Pak ya. Lagi Pak. Lagi Pak. Minasyaiton rajim Bismillah. Nah, ini cara bacanya ya Bapak yang agak cepat. Jadi ngerubahnya susah. Coba temponya dikurangi, dilambatin. A'udzubil begitu. To-nya itu tebal, syaiton, jangan jadi syaiton. Itu berubah tuh. Syaiton. Harus dia tetap to begitu. Iya. Masih banyak yang kurang Bapak ya. Ya, harus sabar Pak ya. Harus sabar Pak. Ingat ya, ini kita ngaji ini basmalah sama isti'adzah mungkin bisa lama. Mau Pak? Ya. Kalau saya ngajar sebentar saja sih lewat saya. Tapi kalau sudah mulai dakik, mulai detil itu biasanya harus sabar. Maksud saya kalau ngaji itu mungkin bisa berbulan-bulan bacaan bismillah melulu nih, nggak sampai-sampai. Ya, maksud saya sabar ya, dalam belajar itu sabar. Terus Pak, sebelahnya lagi Pak. Lagi Pak. A'udzubillah. Minash itu shinnya kurang. Syaitani. Bismillah. Ya, ini masih banyak salah Pak. Hak besar, kemudian shafir pada huruf sin, kemudian ro ada sifat takrirnya pada ro. Ya, ini butuh latihan lagi Pak. Terus Pak, sebelahnya Pak. Lagi. Lagi Pak. Itu hak besar. Lagi. Rahim. Ya. Ya. Cukup. Berarti haknya. Ha dengan ha. Itu dibedakan ya. Terus Pak, sebelahnya Pak. Lagi. Itu hak besar. Itu hak besar. Salah itu Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Hak besar dengan hak kecil bedakan ya. Rahmanir Rahim.
Ya, itu masih salah itu, Pak. Harus diperhatikan. Cukup, Pak, cukup. Terus sebelahnya. Lagi, ulangi. Sin, safir, sin. Auzunya coba. Iya, barakallahu fiik. Bagus, bagus. Iya, barakallahu. Bagus. Terus sebelahnya, Pak. Shin. Minash gitu, Pak. Rahim gitu. Bismillah. Rahim. Nirrahim. Itu hak besar kalau gitu. Rahim. Bahkan jadi hamzah gitu nanti. Jangan rahim, tapi rahim. Rahim. Ya, barakallahu fiik. Cukup, Pak. Terus selanjutnya. Jim, rajim. Itu ada hamasnya pada jimnya, nggak boleh ada hamasnya. Dia sifatnya jahar pada jim. Rajim, jangan rajim, nggak boleh ada begitu. Terus lagi, bismillah. Ha itu sifatnya hamas rakhwa, mengalir. Rahman, jangan ditekan ya. Ya, cukup. Perhatikan pada jimnya, haknya. Terus nah, itu salah, jimnya salah itu. Lagi. Terus iya, bagus, cukup. Terus, Pak. Sekali lagi, Pak. Pak. Barakallah. Semoga Allah mudahkan Bapak dalam baca Quran.
harus banyak belajar lagi, ulang-ulang, pelan-pelan. Harus banyak belajar huruf-huruf dulu. Terus Pak, lagi harus juga belajar Bapak. Nanti kita bahas makharijul huruf. Ya, nanti saya praktek satu-satu, misalnya ha, hi, hu, ah dengan ha, hi, hu, ah. Harus begitu satu-satu. Ya. Terus syai, rajim, rajim, apa? Ya, barakallahu fiik. Harus perhatikan huruf-hurufnya lagi Pak. Terus jim, jim. Itu masih ada desisan. Iya, jangan cing, jangan rojim, rojim, nggak boleh. Rojim, rojim. Salah Mas. Terus bismillah Pak, bismillah. Itu hak besar. Rahman, perhatikan haknya. Rahman. Itu hak besar. Salah Mas. Ya, itu lebih bagus. Cukup, cukup dah. Dah, dah. Lagi, bismillahnya lagi. Lagi. Ya, bedakan ya, jangan sampai beda antara hak yang pertama dengan hak yang kedua, itu sama hurufnya. Ya, jangan jadi hak yang kedua jadi hak besar. Huruf jim, makhrajnya di mana huruf jim? Makhrajnya jim, tempat keluarnya itu tengah-tengah lidah, menempel dengan langit-langit yang keras. Langit sini. Ya. Sifatnya jim yang pertama al-jahr, tertahan nafasnya. Yang kedua syiddah, tertahan suaranya. Jadi nggak boleh baca gini. Cha, chi, chu, racim, racim. Itu namanya mengalir hamas, mengalir nafas. Jadi ja, ji, ju, aj. Gitu. Ja, ji, ju, aj. Jangan cha, chi, chu, aj. Nah, itu berubah. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Apanya maksudnya? Syair?
Yaitu kalau kita dulu belajar metode Al-Baghdadiyah, misalnya nih, babi bu ab bu bam bani babna minal mubani mabi bam bani ba, itu namanya bait syair. Itu ya, ya itu bait syairnya. Iya, itu namanya nazam. Ya, sebenarnya jim jadi ju aja jujang jani jajana minal mujani majijang jani ja, gitu. Tapi kita ngapalinnya jangan sampai ke situ, cuma sini dari sini aja. Jadi ju aja, begitu aja tuh sampai situ. Karena harokat mati. Kalau kesonanya lagi itu hukum-hukum tajwid nanti pembahasan. Itu namanya nazam. Kita belum bahas itu nanti. Nanti. Saya yang simpel dulu. Ya, Pak. Ha. Ya itulah. Disinilah nanti pentingnya kita belajarnya namanya musyafahah, dari mulut ke mulut. Jadi Bapak dengar suara saya dengar suara Bapak. Itu jadinya akan kokoh. Kemudian talaki yang begini namanya talaki. Jadi langsung berhadapan. Begitu. Ya. Nah, itu dibiasakan dulu maksud saya. Kemudian huruf H, bahasa kita hanya mengenal hak besar. Hak kecil nggak ada. Akibatnya apa? Akibatnya orang baca Quran semuanya hak besar. Yang tadi Bismillahirrahmanirrahim, hak besar. Begitu bacanya hak besar. Karena itu mudah kita ucapkan hari-hari. Gitu. Maka dilatih tadi ha, hi, hu, ah dengan ha, hi, hu, ah. Baru kita misalnya terapin pada ayat Ar-Rahman, Bismillahirrahman, begitu. Diulang lagi. Gitu. Riyadul lisan kata para ulama, latihan menggerakkan lidah. Dan itu nggak bisa diwakilkan, maksudnya saya nggak bisa bantu kecuali bapak-bapak sendiri mengulang-ulang. Mau di rumah, gitu, nggak bisa bantu, ya. Maka tadi harus dibiasakan dulu ha, hi, hu, ah dengan ha, hi, hu, ah. Jangan nanti jadinya hamzah misalnya ha, hi, u, jadi hamzah, atau ha, hi, u, jadi hamzah, berubah huruf. Contoh misalnya ghairil maghdubi alaihim, lihat tuh, harusnya alaihim. Jadi jadinya i sama ha, alaihim, i sama m. Itu kan jadi hamzah. Ya kan? Itu sering orang baca begitu. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, itu bacanya salah tuh kalau begitu. Alaihim. Harusnya alaihim, begitu. Ghairil maghdubi alaihim, begitu bacanya. Orang baca ghairil maghdubi alaihim. Nah, gitu. Kenapa dia bacanya i? Karena apa susah? Karena huruf H, hak besar, itu tenggorokannya paling jauh dari bibir. Di sini. Aqsal halqi. Makhrajnya. Sehingga dia butuh ekstra ngeluarin kuat untuk bacaannya supaya stabil makhrajnya. Gitu. Jangan sampai hilang. Gitu ya. Jangan sampai hilang hurufnya. Berubah jadi hamzah atau jadi a. Begitu. Sama seperti orang baca misalnya al-qari'ah, mal-qari'ah, itu jadi hamzah. Harusnya hak besar. Al-qari'ah.
mal qari'ah, begitu. Nah, ini butuh waktu. Kalau kita nggak mengenal huruf sifatnya, ya pasti akan tercampur selalu karena nggak ngerti, ya kan? Nah, disitulah butuh waktu dalam belajar. Sehingga kadang-kadang kalau kita bahas begini nanti waktunya nggak cukup, totalnya sudah 1 jam. Gitu. Ya, maka bersabar. Saya pernah bilang, saya belajar Al-Fatihah setiap hari dengan guru saya setahun. Nggak boleh pindah dari Al-Fatihah tiap hari setahun saya. Ulang lagi, sampai berbusa-busa mulut. Gitu. Apalagi kita ngaji seminggu sekali, makanya saya bilang sabar. Ingat, dalam menuntut ilmu tidak dikejar hasilnya, tapi jalani saja belajarnya, begitu ya. Saya belum bisa, udah nggak apa-apa. Jangan pikir hasil, saya nggak bisa Ustaz, akhirnya nggak mau ngaji lagi. Salah, jangan begitu dalam menuntut ilmu. Datang terus, karena di antara dibukanya ilmu oleh Allah kalau orang itu bersungguh-sungguh. Kalau dia bersungguh-sungguh, maka Allah akan membuka taufik, diberi pemahaman ilmu. Jadi kokoh dia. Tapi itu butuh waktu, butuh kesungguhan. Allah tidak mungkin memberikan kepada hambanya yang menuntut ilmunya nggak pernah datang sekalinya doang. Nggak bisa seperti itu. Ya, maka maksud saya dalam belajar ini, baca Quran, ya kita jangan lihat hasil, apalagi kita sudah usia gitu ya. Jangan lihat hasil. Belajar saja, begitu. Apa yang bisa kita perbaiki. Apa yang belum bisa, bersabar, tetap mengulang, begitu. Tetap mengulang, begitu. Ya. Supaya apa? Supaya kita dalam keadaan selalu menuntut ilmu. Ya, dalam keadaan selalu menuntut ilmu. Dan di antara keutamaan orang yang menuntut ilmu adalah seluruh makhluk, ya, seluruh makhluk yang ada di daratan, yang ada di langit, yang ada di dalam perut bumi, yang ada di lautan, mendoakan kepada setiap penuntut ilmu. Doa Allah, doanya apa? Rahmatilah dia, ampunilah, begitu ya. Selagi dia menuntut ya, rahmatilah dia, begitu. Rahmatilah dia, ampunilah, begitu. Itu keutamaan yang besar. Ya. Jelas ya ini? Ada lagi yang bertanyakan? Ya, Pak. Memang kondisi kita kan perlu berapa puluh tahun yang lalu. Iya. Sehingga dengan perkembangan ilmu yang dulu kan dipelajari makhluk, tapi kan hanya sifat-sifat baru. Sekarang kita sehingga apa yang kita bisa melakukan ternyata ada koreksi, alhamdulillah dengan metode ini terus sehingga kalau salah saya di sini ternyata walaupun dulu sama guru yang tadi kan perkembangan ilmu sehingga tadi sifat-sifatnya sekarang jadi dipelajari, mudah-mudahan usaha kita ya, usaha biar lebih baik, mudah-mudahan hasilnya baik. Hasilnya bagaimana kita serahkan kepada Allah, kita usahanya yang kita. Kita bersyukur dengan punya metode ini, mudah-mudahan kita semuanya sama-sama semangat belajar. Kira-kira apa yang saya sampaikan ini nangkep nggak? Itu aja pertanyaannya. Bisa dipahami nggak? Saya? Kalau nggak bisa dipahami kan repot nih. Ya. Dahulu saya mengajar tidak diajarkan tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Dahulu kita pakai metode Al-Baghdadi atau kita bisa bilang orang kampung turutan. Ya. Atau juz amma lah. Dulu nggak dikenal Iqra. Ada Iqra. Kita dulu bacanya turutan. Alif fathah A, alif kasra I, alif dhamma U, A, I, begitu mejanya. Ya kan? Tidak diajarkan makhraj dan sifat. Kenapa? Karena guru-guru kita, dia poin pentingnya yang langsung diambil, bacanya. Yang penting bacanya benar. Udah cukup. Gitu loh. Yang penting bacanya benar, udah cukup. Tapi karena kesini zaman semakin canggih, kemudian kualitasnya semakin ininya, ya kan? Maka perlu pendalaman lagi bagi orang-orang yang mau mengajarnya.
Tapi kalau bagi orang yang kayak kaum muslimin biasa, dia nggak perlu hafalan teorinya, begitu nggak mesti. Yang penting bacanya benar, sudah. Dia boleh jadi imam, dia boleh mengajar, nggak ada masalah. Yang penting bacaannya benar. Dan untuk benar bacaannya, tentu dia harus ada gurunya di sisinya, talakinya itu. Gitu. Adapun inti daripada ilmu tajwid apa? Huruf. Huruf itu dilihat dari 3 sisi. Ini perhatikan. Sisi yang pertama, sumber suaranya dari mana? Sumbernya dari mana? Contoh, tadi huruf H, H besar. Oh, sumbernya dari mana nih? Dari pangkal tenggorokan, bagian bawah, yang itu. Setelah paham, ngerti sumbernya dari mana, maka bagaimana ngucapinnya huruf itu biar benar, tepat. Itu namanya sifat huruf. Gimana sih ngucapin H itu benar? Begitu. Nah, itu namanya sifat huruf. Satu huruf dia punya sampai 5 atau 6 sifat. Satu huruf dia punya 5 atau sampai 6 sifat. Ini teorinya. Kalau prakteknya mah gampang, baca aja. Gitu. Ya, baru nanti setelah itu apa? Jadi apa dia di situ hurufnya? Contoh, misalnya huruf sin. Bismillah, sin. Makhrajnya di mana? Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Ya. Sa, si, su, atau antara ujung gigi seri atas dan bawah, ujung lidah. Sumbernya udah tahu nih, gimana ngucapinnya? Berarti sifatnya gimana? Sifat yang pertama tadi, hamas, mengalir nafasnya. Berarti kalau baca bismillah, nggak boleh, jadi tekan. Begitu, harus dialirkan. Bismillah, bismillah, begitu. Ya kan? Mengalir. Ya. Baru sifat apa lagi yang paling menonjol? Namanya safir. Safir itu maknanya berdesis, haddatus saut, berdesis. Seperti apa dia? Seperti ular. Bis, gitu. Mustaqim, mustaqim, nasta'in, nasta'in, begitu. Kalau nggak tahu ini ya susah, maka akan selalu salah. Maka bacanya bismillah, gitu. Baru jadi apa dia sin di situ? Jadinya izhar, dibaca jelas hurufnya. Dia tidak idgham. Jadi huruf itu huruf Arabnya, huruf bacaan Quran. Itu kalau satu huruf dilihat dari 2 sisi. Tapi kalau bertemu dengan huruf yang baru, yang sebelahnya gitu, maka akan memunculkan huruf hukum yang baru. Nanti jadi ikhfa, jadi idgham, jadi iqlab, gitu. Tapi yang pokoknya yang harus dipahami adalah makhraj dan sifat huruf. Makanya di buku ini hanya kita bahas makhraj dan sifat huruf. Dan itu yang saya sebutkan semuanya sifat-sifat ada di sini. Ada, tinggal dibaca saja. Cuma belum masuk babnya saja kita. Gitu. Jelas nggak nih, Pak Bapak? Jadi saya berharap kajian kita ini, sekali lagi, kita ini bukan kajian kayak fikih. Ya, kalau fikih sih nggak disuruh baca satu-satu kan gitu. Cuma dengar saja. Kan gitu. Bisa tidur malah mungkin. Begitu. Namanya manusia. Tapi ini butuh hati yang lapang gitu. Karena kadang ada orang yang dia tidak mau dikritik, tadi saya bilang ada orang yang tidak mau diganggu. Nah, ini susah yang seperti ini. Maka tadi saya bilang dari awal, hendaklah kalau dia mau belajar maka hatinya dibuka dulu. Apa yang kurang darinya maka dibenahi. Gitu. Dan saya sering bilang dari awal, kalau ada ucapan saya yang menyakiti bapak-bapak, ya ini semata-mata hanya dalam bentuk mengajar saja. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang ya tadi mungkin ada bahasa yang kurang sopan atau kurang etika, saya minta maaf. Minta maaf. Karena saya paling muda mungkin di sini daripada bapak-bapak. Gitu. Ya, Pak.
Ya. Nah, berarti kan ini bahasanya apa? Apa dia? Sifat huruf. Bagaimana kaifiatnya ngucapin huruf sin sama sad? Beda. Dia satu makhraj, sin dengan sad itu satu makhraj, satu tempat keluar, tapi sifatnya berbeda. Kalau sad dia punya sifat isti'la dan itbaq, tebal bahasa kita. Indonesia nggak ada huruf tebal. Akhirnya kalau orang baca ihdinas sira itu jadi sing. Harusnya sing. Ihdinas sira gitu. Ihdinas sira begitu. Karena kita nggak biasa ngucapin huruf tebal, jadinya s ihdinas sira gitu. Berarti Bapak harus mengerti perbedaannya sifat huruf antara sad dengan sin. Bedanya di mana? Sifatnya isti'la dan itbaqnya itu maksudnya apa? Huruf sad itu pangkal lidah kita sama lidah naik ke langit-langit. Sedangkan sin dia nggak boleh naik ke langit. Ngerti nggak? Ingat ya, kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah dan Nabi-Nya. Manusia punya salah. Satu ketika saya pernah ngimam Ramadan di Masjid Raya. Kita panggil imam dari Palestina. Ini kejadian sudah lama. Kemudian kita harapkan imam ini untuk jadi imam rawatib salat tarawih ketika itu. Sehingga saya di belakang. Tapi qadarullah imam ini sakit. Sakit berat tapi tetap datang karena untuk sumbangan untuk Palestina. Gitu ya. Nah, kemudian saya baca surah At-Takasur. Maka dikritik sama dia. Habis salah. Ya, kritik. Maka dia mendekati saya. Dia ngomong, ngerti enggak tentang tafkhim wa tarqiq pada huruf ra? Nah, dikasih tahu. Saya bilang ya. Nah, kemudian dikatakan pada ayat yang pertama alhaqumut takasur itu dengan tafkhim firra dia bilang. Tapi pada ayat yang kedua hatta zurtumul maqabir itu dengan tarqiq. Nah, saya ketika itu bacanya dua-duanya dengan tafkhim. Jadi orang baca alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ah, itu salah baca begitu. Habis salat dikritik, Pak. Karena orangnya bahasa Arab saya ngerti, yang lain nggak ada yang tahu dan ngomong berdua aja. Terima kasih saya bilang atas masukannya. Salah satu ini menunjukkan apa? Menunjukkan manusia bisa salah dan bisa benar. Atau ketika saya ngimamin lagi di satu tempat, biasa saya ngimamin di situ. Saya punya kawan, dia sholat di pojokan sebelah kanan. Saya ketika itu baca surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walada laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaqtu malal lubad. Ketika baca lubad dikritik lagi salat Isya ketika. Maka dia dari saf yang sebelah kanan dia teriak malal lubada, karena ada mat iwad pada lubada, da-nya itu ada alif. Maka saya ulang lagi yaqulu ahlaqtu malal lubada. Ya, ini kritikan nggak apa-apa dalam salat. Saya langsung ditegur dalam salat. Itu orang dari jauh gitu ya. Artinya apa? Namanya manusia tempat salahnya dan dosa tabiiyah lumrah ya. Maka hendaklah kita selalu saya bilang introspeksi diri kita. Apa yang kurang dari diri kita, kita benahi. Tapi tentu saja belajar satu disiplin ilmu seperti tajwid dibangun di atas ilmu.
Bukan mereka-reka, menurut saya enaknya begini nih, nggak bisa. Menurut saya enaknya begitu, nggak bisa. Dia harus ada ilmu, ada kaidah, acuan supaya orang tidak berkata-kata dengan atas nama Quran tanpa ilmu, nggak boleh. Kata Nabi SAW, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan, termasuk menafsirkan Quran adalah menjelaskan huruf-hurufnya, tapi nggak sesuai dengan ilmunya, semau dia, tanpa ilmu. Bi ra'yihi itu dengan akalnya semata, tanpa dalil, tanpa hujjah, maka tempatnya di neraka. Nabi sendiri yang mengatakan. Kemudian itu dinukil oleh para sahabat Nabi. Maka saya selalu berusaha ketika mengkritik, meluruskan, harus ada kaidah yang kita pegang, aturan. Jangan sampai keluar dari situ, gitu. Nah, di antaranya tadi saya bilang ada kitab yang kita pegang, sehingga kita bisa cek benarkah perkataan Ustadz begitu. Lihat sifatnya begini, benar nggak? Sifatnya begitu, benar nggak? Begitu. Kalau menyimpang maka tegur saya, itu nggak ada masalah. Saya senang, karena manusia pasti punya kekurangan dan itu lumrah. Ya, ada lagi yang lain? Surat apa Pak? Surat Qiraat Sab'ah. Sedikit banyak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina. Itu kan min ayat. Nah, jadi kalau di nah, kalau di dalam mushaf kita apa? Di situ. Min ayatina. Qiraat sab'ah adalah qiraat yang dibentuk setelah masa sahabat Nabi. Ya. Asalnya dia mengambil dari guru-gurunya, dari para sahabat Nabi. Ini sudah pernah kita bahas awal-awal. Di Indonesia, di Brunei, di Malaysia, Singapura, ya, bahkan di Timur Tengah kebanyakan itu pakai qiraatnya siapa Pak? Asim bin Abi Najum. Asim bin Abi Najum. Qiraatnya dia. Yang kita baca nih, ini kita pegang nih mushaf nih, ini adalah riwayat Asim, apa qiraatnya Asim, semua yang mushaf yang kita punya. Nggak akan ada perubahan. Kecuali di satu negara yang qiraatnya berbeda. Misalnya qiraatnya Ibnu Katsir, qiraatnya Waras, ya, beda lagi nanti, ada cetakannya berbeda. Nah, kalau yang seperti ini tidak ada masalah. Cuman kalau di dalam negara kita bacanya harus baca dengan qiraat Asim. Ya, qiraat Hafs itu riwayatnya. Asim punya dua riwayat. Riwayat pertama Hafs, yang kedua Syu'bah. Ya. Hafs, yang kedua Syu'bah. Hafs itu punya dua thariqah, jalan, namanya Syatibiyah yang pertama, yang kedua Thayyibatun Nasr. Yang kita pakai Thayyibatun Syatibiyah. Yang dipakai dalam bentuk praktek ini adalah Syatibiyah. Gitu. Hah? Apa tanya maksudnya banyak dirubah-rubah banyak? Nggak ada masalah sebetulnya. Itu bukan merubah ayat, qiraah itu. Cuman dalam cetakan kita sudah disetting satu qiraat. Nggak bisa baca yang lain. Bapak mau cari di mana nggak bakalan ada. Ya, kecuali kita ke negara yang qiraatnya beda, baru dapat mushafnya beda. Seperti di Yaman, Maghrib misalnya, Maroko, beda. Tapi yang kita baca ini nggak akan ada perbedaan. Pasti min ayatina, bukan minih. Gitu, ya. Artinya kalau orang baca misalnya beda, bolehkah? Kalau dia bacanya beda berdasarkan riwayat, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi kita nggak didapati seperti itu. Jadi nggak boleh orang ngimamin baca qiraatnya dicampur, paham nggak? Qiraat ini nggak boleh. Makanya tadi saya bilang
dicetakan mushaf Quran yang beredar di satu negara itu dicetak berdasarkan qiraah yang dipakai di negara tersebut. Gak boleh, gak berubah gitu. Supaya apa? Seragam kaum musliminnya gitu. Ya, kalau itu lain, itu kan tingkatan sudah qiraatnya sudah berbeda lagi. Kita kan untuk orang awamnya kebanyakan hanya satu qiraah. Ya, satu qiraah. Cuman di dalam cetakan Indonesia itu tidak ditulis. Biasanya cetakan Timur Tengah itu ditulis qiraah Asim bi riwayati Hafs begitu. Seringnya ditulis. Kalau cetakan Indonesia enggak ada. Tapi sudah cukup bacaan. Sudah benar. Gitu, Pak. Ya, cukup ya? Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk bapak-bapak semua ya. Dan hendaklah dalam menuntut ilmu, sekali lagi saya katakan, janganlah melihat hasil, tapi jalanin saja, belajar saja. Ya, belajar saja. Ada waktu ngaji, ada waktu itulah. Kecuali ada urusan penting yang lain. Tapi ada waktu ngaji, begitu saja. Sehingga nanti semoga Allah berikan kepada kita keberkahan, dengan berkahnya nanti kemudian Allah pahamkan ilmu itu. Tapi itu butuh waktu dan butuh kesabaran. Apa ya? Ya, kita tutup kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.